Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Ghani dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, NIM 203010121001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang berjudul Diagnosis dan Solusi Masalah Sosial Emosional. Baiklah, saya mulai ke pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat dikesimpulan beberapa komponen dan aspek indikator yang penelitian diambil untuk alat mengumpulkan data agar hasil yang didapat lebih optimal, yang terdiri dari 1. Kesadaran diri, 2. Tanggung jawab diri dan orang lain, dan 3. Perilaku prososial. 1. Permasalahan yang tergambar di Taman Penitipan Anak TPA ialah sebagai berikut. Hasil pengamatan yang diperoleh untuk menggambarkan dan menganalisis data di Taman Penitipan Anak, ada 9 orang anak yang sangat terlihat jelas mengalami permasalahan sosial emosional, harus ditangani dengan sebaik mungkin oleh para guru. Aspek indikator yang diambil untuk alat mengumpulkan data agar hasil yang didapat lebih optimal yaitu 1. Taat peraturan dan mengikuti aturan rutinitas kegiatan yang terjadi di Taman Penitipan Anak. 2 anak belum bisa mengikuti aturan, bahkan menolak aturan yang ditetapkan pihak yayasan. 2. Sikap sabar menolak aturan yang bisa mengontrol kesabaran. Anak usia dini memang harus diajarkan tentang sikap sabar pada saat kegiatan, misal mencuci tangan. Ada 3 anak yang belum mandiri. Anak bisa belajar pembiasaan agar anak di Taman Penitipan Anak TPA masih belum mengerti tentang tanggung jawab. Salah satu anak tidak sengaja menumpahkan air di lantai. Untuk rasa tanggung jawab anak belum ada. Seharusnya pada anak usia tersebut bisa mengungkapkan keinginan seperti saat ingin membuang air besar. Anak tidak mengatakan apapun. Anak sudah buang air besar di dalam celana. Sama halnya dengan buang air kecil. Rasa marah, ada 2 anak yang belum bisa mengontrol emosi, seperti pada saat air tidak sengaja memukul FF akan terus mengejar hingga pembalasan dicapai. 2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kelompok bermain kober, terdapat permasalahan yang dialami oleh 5 anak, yaitu 1. Taat peraturan dan mengikuti aturan rutinitas kegiatan. 2 anak belum bisa mengikuti aturan, bahkan menolak aturan yang ditetapkan pihak yayasan. 2. Sikap sabar. Anak usia dini memang harus diajarkan tentang sikap sabar agar tidak menghambat perkembangannya yang lain. Ada 3 anak yang masih belum paham tentang sikap sabar, sehingga anak pada saat kegiatan, misal mencuci tangan, anak belum dapat antri sesuai barisan yang sudah ada. 3. Kemandirian. Contoh pada saat buang air sampah pada tempatnya. Anak 1 anak yang memang susah untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sehingga guru menerapkan pembiasaan untuk mengajak anak membuang sampah pada tempatnya. 4. Tanggung jawab. Ada 3 yang masih belum mengerti tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada 3 anak yang masih belum mengerti tentang tanggung jawab. Salah satu anak tidak sengaja menumpahkan air di lantai, kemudian anak pergi menjauh dari tempat tersebut tanpa ada pepatah kata yang diucapkan. 5. Ada 2 anak yang juga masih belum bisa mengungkapkan keinginan, sehingga pada saat ingin buang air besar atau ingin sesuatu tidak mengatakan apapun. Anak hanya menarik baju guru dan menunjukkan sesuatu yang anak lihat. 6. Rasa marah. Ada 2 anak yang bisa sampai jatuh dan langsung bangun dan mengejar sampai dapat dan memukul. Beberapa faktor penyebab anak terlihat bermasalah, yaitu 1. Faktor keluarga, yang mana kedua orang dengan alasan sibuk bekerja dan pola asuh orang tua yang memberikan beberapa kebebasan penuh pada anak. 2. Faktor lingkungan. Beberapa anak masih belum bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Beberapa anak di lingkungan tempat tinggal, anak tidak dapat sosial dikarenakan pada orang tua takut dan khawatir anak mereka akan terpengaruh dengan lingkungan yang memakai bahasa kotor dan bahasa binatang. 4.
Peran guru dalam menghadapi permasalahan sosial emosi pada anak usia dini, taman penitipan anak dan kelompok bermain melakukan kegiatan pembelajaran seperti bermain outdoor dan indoor yang di dalamnya diberikan peraturan, mengingatkan dan membiasakan yang dialami diberikan peraturan. Mengingatkan dan membiasakan kepada anak contoh sederhana pada saat anak tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Guru memberikan penegasan kepada anak, "Nak, tolong buang sampah ke tempat yang ada di depan kelas." Jika tidak mendengarkan, guru memberikan pengulangan, dan jika anak lupa, maka guru mengingatkan anak agar membuang sampah pada tempatnya. Pembiasaan yang dilakukan guru yaitu setiap kali kegiatan makan siang, guru akan menempatkan tempat sampah di dekat kegiatan makan siang. Guru akan menempatkan tempat sampah di dekat anak, dan jika membiasakan tersebut dipahami, anak akan membuang sampah pada tempatnya dengan sendirinya. Ya, kesimpulannya, peran guru di taman penitipan anak dan kelompok bermain saling mendukung agar anak yang memiliki permasalahan di sosial emosi dapat diatasi atau ditangani dengan sebaik mungkin. 5 solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan sosial emosi anak usia dini di taman penitipan anak dan kelompok bermain, yaitu kerjasama antara guru dengan orang tua, yaitu 1. Menggunakan peraturan yang sama di rumah dengan di sekolah atau yayasan TPA tersebut. 2. Penegasan yang sama. 3. Pengulangan yang sama di rumah dengan di yayasan. 4. Pembiasaan yang sama. Dan 5. Mengingatkan kerjasama dilakukan guru atau ketua yayasan pada saat orang tua datang menjemput anak atau mengantar anak untuk membicarakan apa yang terjadi pada anak mereka dan bagaimana orang tua harus menyesuaikan peraturan yang dibuat para guru di sekolah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada presentasi saya. Semoga kedepannya bisa lebih saya perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.